Terkait dengan isu nasab, apakah ada kaitan dengan apa cinta tanah air? Sangat jelas itu Mas Rifki. Kenapa? Karena nasab yang sedang kita permasalahkan ini adalah nasab oleh sebuah komunitas yang bukan berasal dari internal bangsa Indonesia sendiri. Bukan nasabnya Ken Arok yang sedang dipermasalahkan. Bukan nasabnya Siliwangi. Tetapi nasab orang yang ada di luar bangsa Indonesia yang mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia, kemudian mereka membangun kesejarahannya begitu rupa untuk mendoktrin dalam tanda kutip umat Islam tentang kesejarahan yang ada nilai-nilai terkait teologis dengan umat Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, sahabat-sahabatku semua, memandangi channel kami. Tetap NKRI harga mati, Pancasila jaya. Kalau kita berbicara tentang hubbul waton minal iman, tentunya kita tidak bisa lepas dari jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Jamiah Nahdlatul Ulama ini memberikan semacam doktrin, kalau boleh dikatakan doktrin, kepada pengikutnya untuk selalu menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah, bukan kepada Habib, tetapi kepada al-waton, tumpah darah, Ibu Pertiwi, hubbul waton minal iman. Jadi sampai sahabat-sahabat Banser itu setiap momen-momen acara keorganisasiannya itu selalu menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Subhanul Waton, sampai anak-anak kecil itu pada hafal. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal hirman, kan gitu toh. Tapi Habib itu menyanyikan, ada saya mendengar ada Habib menyanyikan walatakum minal iman. Wah, ini musyrik semua satu lapangan. Kalau diartikan walatakun, dan janganlah kalian minal imani, termasuk golongan orang yang punya iman, musyrik semua ini. Sudah suaranya keras tapi salah. Nah, ini efek dari terlalu mengandalkan nasab tanpa mau belajar. Suaranya doang yang keras tapi salah, walatakum minal iman katanya. Padahal yang benar walatakum minal hirman. Janganlah kalian menjadi orang yang tidak cinta tanah air atau terhalang-halangi hubbul waton minal iman. Firman itu artinya seperti itu kan. Jangan sampai kita itu menjadi benalu di rumah kita sendiri. Tiang-tiang penopang kekokohan NKRI kita copoti satu persatu. Ya nanti kalau roboh kan kita sendiri yang rugi. Bagaimana para leluhur kita membangunkan suatu negara yang luar biasa yang harus betul-betul kita jaga, terus ada perumusan-perumusan, konsensus-konsensus yang harus kita jaga sampai detik ini, termasuk cinta tanah air, menjaga NKRI, menjaga asas tunggal kita Pancasila, Undang-Undang 1945. Nah ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan NU ini sudah menggelurakan dari dulu betapa pentingnya mencintai Ibu Pertiwi, betapa pentingnya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana kita hidup, yang mana di sini kita makan, minum, ngurusi anak istri, anak cucu, kita ibadah. Wah, luar biasa. Ajaran NU memang luar biasa. Sampai negara luar itu tidak ada yang berani mengatakan hubbul waton minal iman.
Ini makalah ulama katanya. Oh, bukan makalah ulama, ini hadis. Terus mereka membantah lagi, hadisnya itu dhaif, maudhu'. Aduh, luar biasa lah. Cuma di Indonesia, NKRI ini yang mana Jamiyah Nahdlatul Ulama sudah menggelorakan hubbul waton minal iman. Pokoknya hubbul waton minal iman. Berikut ini ada penjabaran dari Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani tentang betapa pentingnya mencintai tanah air, dan NU satu-satunya organisasi yang selalu menggelorkan hubbul waton minal iman. Ini harus betul-betul kita jaga, harus betul-betul kita renungkan sebagai konsensus bersama yang harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai gagal fokus, jangan sampai segala sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kita ke depan. Ini lebih menguntungkan. Kita dengarkan bareng-bareng bagaimana Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani menjabarkan itu semua. Ke situ tadi ada al-wala wal bara, itu al-wala wal bara yang dikembangkan oleh kaum radikalis. Al-wala wal bara secara teoritis itu diperkenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari golongan Wahabi. Maka tidaklah aneh atau tidaklah menjadi sesuatu yang ya aneh ya, bahwa orang-orang yang berpaham Wahabi itu lebih cenderung mudah untuk menjadi radikal karena memang ada ajaran teologis mereka yaitu al-wala wal bara, di mana al-wala itu adalah loyalitas yang sangat tinggi terhadap sesama umat Islam, tetapi menganggap seluruh orang-orang yang bukan Islam itu musuh yang perlu diberantas. Mereka melupakan ayat-ayat yang lain yang menjunjung tinggi toleransi, ayat-ayat yang bernilai-nilai kemanusiaan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah itu dinafikan. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah berisyarah dengan mengatakan Nabi Hud itu dengan kaumnya masih bersaudara, padahal Nabi Hud beriman sedangkan kaumnya tidak beriman. Tapi Allah mengatakan mereka bersaudara. Wa ila adin akhahum huda, dan diutuslah kepada kaum Ad yang kafir itu saudara mereka yang bernama Hud. Dari situ berarti nilai-nilai persaudaraan itu tidak hanya dilihat dari nilai iman, tetapi juga ada nilai-nilai watoniyah, nilai-nilai mahaliyah, bahwa mereka satu tanah air. Terkait dengan isu nasab, apakah ada kaitan dengan cinta tanah air? Sangat jelas itu Mas Rifki. Kenapa? Karena nasab yang sedang kita permasalahkan ini adalah nasab oleh sebuah komunitas yang bukan berasal dari internal bangsa Indonesia sendiri. Bukan nasabnya Ken Arok yang sedang dipermasalahkan, bukan nasabnya Siliwangi, tetapi nasab orang yang ada di luar bangsa Indonesia yang mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia. Kemudian mereka membangun kesejarahannya begitu rupa untuk mendoktrin dalam tanda kutip umat Islam tentang kesejarahan yang ada nilai-nilai terkait teologis dengan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap dzurriyyat Nabi. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait. Maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Ditambah selain daripada itu mereka membangun kesejarahan mereka di Indonesia yang ketika diteliti dan diverifikasi di dalam sejarah-sejarah Indonesia masa lalu, ternyata kesejarahan mereka yang mereka bangun ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Misal tentang klaim-klaim mereka sebagai
penyebar agama Islam di Indonesia. Ketika diverifikasi, ternyata mereka tidak ada kaitan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, di mana penyebaran agama Islam di Indonesia dilihat dari berbagai macam teori yang berkembang di antara para sejarawan, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini dikembangkan pertama kali oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Tetapi mereka mengklaim hari ini bahwa umat Islam di Indonesia harus berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak ada Njid Aneh, ini orang Indonesia masih nyembah pohon. Pak Jenderal Dudung itu masih nyembah pohon kalau tidak ada Njid Aneh. Njid Ente itu siapa? Njid Ente apa Njid Aneh? Imaduddin Usman yang nyebarin agama Islam di Indonesia pertama kali itu. Mari kita verifikasi kesejarahan masuknya Islam di Indonesia. Siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Njid Ente apa Njid Imaduddin Usman? Ini yang harus diperhatikan, Mas Rifki. Lah itu, tetapi ini hanya narasi-narasi balasan dari kami ya. Kami tidak seperti itu. Ini hanya narasi yang kami buat untuk khusus, bukan untuk bangsa Indonesia. Kami dari para Trah Wali Songo tidak pernah ada kata-kata yang semacam itu. Ya, ini yang harus dikembangkan ke depan, yaitu bahwa kita sudah berindonesia, kita sudah berpancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di dalam bingkai kenegaraan kita yang berdasarkan Pancasila itu semua manusia, semua warga negara Indonesia di depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Janganlah kita mengklaim kesejarahan yang ternyata sejarah itu tidak ada di masa lalu. Mengklaim mereka sebagai pejuang, ternyata bukan pejuang leluhurnya. Mengklaim NU itu didirikan oleh klan Ba'alawi, ternyata ketika dibaca sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada peran Ba'alawi di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Mereka membuat makam-makam palsu. Makam-makam palsu itu kemudian diatribusikan dengan nama-nama klan mereka yang ternyata kesejarahannya di masa lalu tidak ada. Kemudian ada lagi klaim-klaim haul dengan diasosiasikan dengan tokoh-tokoh tertentu dari kalangan mereka. Misalnya haul Solo, haul Gresik, haul Tegal. Ketika dicari kesejarahan mereka di masa lalu, di masa hidupnya peran-peran mereka di dalam membangun peradaban, di dalam membangun ekonomi, dalam membangun tata nilai kemasyarakatan, agama dan sebagainya, ternyata masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas untuk diasosiasikan tokoh itu untuk sebuah kota. Nah, ini yang terjadi, jadi sangat sekali urgen kalau hari ini kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap upaya-upaya perubahan sejarah ini. Karena apabila kita tidak mempunyai perhatian terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kemudian kita biarkan orang lain membangun kesejarahan di bumi Indonesia ini sesuai dengan keinginan mereka, maka masa depan anak cucu kita itu tidak akan mengenal sejarah yang sebenarnya. Kemudian sejarah itu dicipta kondisi oleh sebuah kelompok untuk kepentingan mereka dan anak cucu mereka. Kemudian ternyata setelah ditilik, mereka bukan bangsa Indonesia asli. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita biarkan hari ini. Tetapi saya setuju dengan Jenderal Nur Wahid tadi, bahwa yang harus kita bangun adalah nilai-nilai persaudaraan itu. Apabila mereka menghentikan upaya-upaya yang tidak terpuji itu, seperti merubah sejarah, mengklaim tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia menjadi tokoh yang dikatakan kemudian sebagai klan mereka, maka kita pun akan welcome, kita akan lapang dada. Ayo kita mulai saat ini, tidak usah lagi Anda berusaha untuk merubah sejarah Indonesia, sejarah pendirian NU, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kita berindonesia, se-Indonesia-Indonesianya. Kalau bisa nama pun semuanya nama-nama Indonesia. Banyak itu nama Indonesia yang indah-indah, yang cantik-cantik. Dari nama-nama Aceh, dari nama-nama Kalimantan, nama-nama Papua, nama-nama Sulawesi, banyak yang bagus-bagus. Kemudian kita berindonesia, se-Indonesia-Indonesianya, kita bersama untuk membangun tanah leluhur kita ini. Bagi bangsa-bangsa lain yang pada tahun 45 bergabung dengan kita menjadi warga Indonesia, ya kita bersama-sama. Tetapi jangan sampai mereka kemudian membangun otoritas, dominasi, hegemoni, yang kemudian ingin merasa lebih dari bangsa Indonesia lainnya.
yang sebenarnya bangsa Indonesia lainnya ini yang mayoritas dan memiliki nilai kesejarahan leluhurnya yang sebenarnya mereka lah para pemilik daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini.